Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bahas soal modif kirian ya. Jadi entah mengapa ya, modif kirian itu dapat prioritas lebih tinggi daripada modif bore up. Ya kalau menurut penulis sih ya, kalau pingin yang sip harusnya ya bore up dulu. Bore up yang kalau pingin lumayan lengkap, berarti ganti piston, ganti silinder, ganti ring piston, terus pakai ECU ganti ya. Injektor nggak perlu ganti lah. Valve ya itu bisa belakangan lah, karena untuk mencapai rasio yang ideal itu lebih penting kemampuan dari tuner ECU nya. Jadi kemampuan tuner beda-beda ya, hasilnya beda-beda. Kalau nggak gitu Leon Chandra nggak dapat gelar King Tuner ya, King Injektor, King Injeksi atau apa lupa. Tapi balik lagi ke modif kirian. Memang sih ya, modif kirian itu bisa terasa sekali merubah performa. Tapi yang namanya performa itu betul-betul tergantung medan ya. Penulis setuju dengan Bro Uban Gunawan, Denny Uban Gunawan ya, yang menyebutkan bahwa kalau mau modif ya lihat situasinya dulu, kondisi lalu lintasnya kayak gimana. Mau cari yang banyak top speednya atau yang ngejar di kecepatan tertentu saja. Dan jelas sekali kondisi antara tiap-tiap jalan itu beda-beda. Contoh kalau di kondisi jalan yang gini nih, kecepatannya ya paling 30-40 gitu ya. Kalau yang mau dekat kantor itu sekitar, kalau pagi sekitar 50-an, kalau pulang 35 sampai 40. Terus kalau di jalan ini ya 70 sampai 100 gitu ya. Nah, untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan modif kirian jadi beda-beda. Tentu kalau untuk penggunaan harian kita nggak perlu terlalu peduli statnya di RPM berapa, karena ya masa ya setiap kali buka gas langsung nyentak ya kan nggak enak. Pinginnya ya kalau tiap hari itu buka gas awal ya mulus, kalau nyentak itu bikin capek tangannya itu mengatur kekuatan biar nggak nyentak gitu. Karena kalau terlalu kencang juga kan jadi malah toh bisa nabrak yang depan toh. Nah, untuk start yang enggak terlalu awal ini ya, bagian engagement kampasnya ya yang penting ya. Ada yang ganti per kampas koplingnya itu harus yang lebih sip. Kalau menurut penulis sih nggak usah ya. Ada yang tujuan ganti per kampas kopling itu untuk motor matic. Ini penulis bicara motor matic ya, tentu ya. Ganti per kampas kopling itu diganti lebih keras sedikit agar
giginya engage lebih tinggi. Yang begitu itu menurut penulis resiko ya, resiko karena apa? Karena ya jadinya koplingnya nggak betul-betul nempel karena kena tekanan balik sama pernya. Bisa terjadi di kecepatan tinggi malah loss, malah nggak bisa engage, malah apa jenenge ya, geredek atau bermasalah lah. Jadi tenaga di RPM tingginya malah jadi turun karena clutch-nya tidak terengage secara sempurna, tidak betul-betul rapat nempel. Jadi ya penulis tidak anjurkan pakai per kampas kopling yang lebih keras. Kalau misalnya pingin produk, ya produknya Dokter Puli itu apa, clutch-nya Dokter Puli atau merek apa, Renino, bola nanti penulis cantumkan. Jadi kalau mau sip itu jangan terlalu terpaku RPM awalnya berapa. Itu bukan untuk harian itu. Karena nanti pas kalau dipakai harian bisa aja jalan konstan kecepatan 80, on off engagementnya kan ya malah gak enak, malah bikin lambat. Yang berikutnya adalah pakai pelor di puli belakang. Apa sih jenenge puli belakang itu? Ya wes pokoknya bagian belakang lah dikasih pelor. Ada juga yang pakai bearing seater. Dari sisi apa jenenge? Dari sisi sifat jelas lebih licin. Lebih licin ditandai dengan engine brake yang berkurang, tapi nggak ada peningkatan top speed ya. Dari yang sudah penulis coba, nggak pernah dengar penulis ada yang ngomong top speedku nambah karena pakai bearing seater, top speedku nambah pakai apa, roller itu ya, pakai ball bearing kasih gotri ya. Jadi secara top speed itu nggak nambah. Kalau top speed nggak nambah, artinya yang terjadi itu bukan karena penambahan tenaga, tapi pergeseran. Ya sebenarnya itu bisa kita logika. Jadi kalau pakai bearing seater itu tekanan akan makin bertambah. Jadi CVT itu kerjasama antara roller dan per. Roller berusaha menekan keluar saat pulinya berputar. Saat bergerak keluar ini dia akan memaksa puli depan untuk makin mengecil yang kena beltnya. Ini akan buat yang puli depan ukuran beltnya lebih besar, yang belakang lebih kecil. Ini membuat rasionya, kecepatannya jadi meningkat. Per CVT itu akan menahan pergerakan ke atas dari roller. Ya ini tergantung dari beltnya juga ya. Jadi beltnya akan menahan tekanan dari per dan roller. Roller berusaha membuat belt bergerak ke atas
bergerak membesar di bagian depan, sementara PRCVT akan membuat bel di bagian belakang untuk tetap besar. Jadi saling beradu. Jadi selain dari mengatur perubahan rasio, PRCVT itu juga mencegah beltnya ini kendor. Nah, tegangan belt paling besar ya terjadi ketika di RPM paling tinggi. Di RPM paling tinggi, belt akan terkena tekanan yang sangat tinggi karena rollernya berusaha mentok untuk mengembangkan radius belt yang bagian depan. Sementara itu PRCVT berusaha untuk menahan biar yang belakang itu tetap besar, tekanannya paling besar segitu. Ya, sebenarnya kunci utama dari modifikasi kirian itu ya terutama dari roller dan PRCVT. PRCVT nggak boleh terlalu empuk, roller nggak boleh terlalu ringan, karena kekencangan, ketahanan, pokoknya belnya jangan sampai kendor lah, salah ngomong ya. Jadi roller nggak boleh terlalu ringan, PRCVT nggak boleh terlalu lembek, karena kalau nggak gitu belnya kendor. Kalau kendor ya akan terjadi masalah. Tapi kalau terlalu kencang gimana? Penulis nggak pernah tahu ada problem ya yang bisa terjadi kalau terlalu kencang ya. Ya tergantung dari beltnya sih. Belt sendiri sudah didesain untuk itu. Entah lagi kalau tenaga motornya misalnya 500 HP, motor apa 500 HP nggak ono ya. Misal 100 HP motor 500 cc gitu ya, kayak model apa T-Max ya. Kalau itu memang sudah sudah didesain khusus ya, BLT ya beda pastinya. Nah, belt itu terutama main dari bagian roller dan per. Makin keras PRCVT nya, makin sulit rasio beltnya berubah. Jadi kalau pernya dibuat keras di di kecepatan yang sama, butuh RPM yang lebih tinggi, butuh mesinnya lebih berderu. Begitu juga kalau rollernya dibuat lebih ringan. Kalau roller lebih ringan, ya rollernya jadi sulit untuk bikin bagian bel depan mekar. Kalau sulit untuk mekar ya sama efeknya dengan PRCVT dibuat keras. Makanya harus dipikirkan ya, harus dua-duanya. Mungkin ada yang kepikiran pakai roller kombinasi. Nah, roller kombinasi ini gimana ya? Kayaknya efeknya itu baru terasa kalau rollernya itu nggak licin. Jadi ya harus diakui bahwa desain roller itu ada yang licin, ada yang nggak licin. Nah, kalau yang nggak licin pakai yang selang-seling itu lebih enak. Tapi ya sebenarnya ya kalau sudah licin sudah oke gitu ya, groove-nya oke gitu, roller kombinasi tidak banyak memberikan manfaat. Karena ada beberapa contoh penelitian yang menunjukkan ya sebenarnya pakai roller kombinasi itu cuma membuat beratnya
bisa dapat yang diantaranya yang ada, misalnya 11 gram terlalu ringan, 12 gram terlalu berat, pakai 11 dan 12 jadi kayak 11,5 kayak gitu. Selain itu juga roller kombinasi biasanya bisa membuat masalah ya di kecepatan tinggi. Jadi ada beberapa contoh di mana kalau pakai roller kombinasi hasil dyno di kecepatan 70 80 gitu jadi keriting, jadi lebih nggak stabil. Nanti kalau penulis nemu dynonya penulis tunjukkan ya. Jadi karena modelnya selang-seling, beratnya nggak imbang, ya otomatis tekanan yang ke plate-nya itu nggak rata. Nah kalau tekanannya nggak rata, ya jadinya ya nggak bisa membuat plate-nya seimbang. Kalau seperti itu ya tenaga ya bisa naik turun. Kalau sudah seperti itu makin lama makin parah, bisa getar bagian CVT-nya. Jadi nggak rekomendasi lah kalau pakai yang selang-seling gitu. Pilih roller juga ya juga perlu hati-hati. Harus cari yang licin, harus cari yang kuat, tapi tidak sampai membuat rumah rollernya tergerus seperti itu. 58,1 ya. Selain itu, selain dari pemilihan roller, pemilihan per CVT, juga ada yang bikin modifikasi di bagian rumah rollernya. Ada yang slope-nya dirubah, ada yang pembatasnya dihilangkan. Kalau itu ya itu tergantung dari kebutuhan. Merubah slope-nya roller itu ya merubah respon rollernya terhadap perubahan kecepatan. Jadi ya itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan usernya, yang pemakainya. Jadi horsepowernya motor matic itu kan ya macam-macam. Yang ideal itu kalau untuk motor matic ya rata horsepowernya ya. Kita ngomong horsepower ya, tenaga, bukan torsi ya. Karena menurut penulis untuk menjalankan kendaraan itu yang dibutuhkan adalah horsepower, tenaga kuda, tarikan. Entah apakah bener kalau kayak motor NMAX ini penulis pernah ukur 12 horsepower itu apa bener sama 12 kuda atau enggak, ya rasanya kok enggak ya. Ini lawan kereta yang ditarik 12 kuda apa ya menang gitu ya. Nulis nggak yakin. Tapi horsepower itu dibutuhkan di semua kecepatan. Kalau horsepowernya kecil, maka ya akselerasinya rendah. Jadi misal horsepowernya di kecepatan 40 itu besar, di kecepatan 50 itu kecil. Ya tentu kalau dyno untuk motor matic, dynonya harus tenaga versus kecepatan, syarat minimalnya seperti itu. Tapi untuk modif CVT nya sendiri tenaga versus RPM, nah itu sulitnya ya. Nah dari kecepatan 40 misalnya kedeteksi tenaganya 12, terus di kecepatan 50 tenaganya cuma 10. Tapi ini penulis pakai contoh yang kira-kira ya, kira-kiranya NMAX, pakai di dyno pakai BRT.
Nah 12 HP itu mantap. Pas kecepatan 40 akselerasinya oke, tapi begitu kecepatan 50 akselerasinya ya turun. Seperti itu. Penulis bilang pakai patokan HP ya juga membandingkan pengalaman penulis merasakan akselerasi motor. Tahu akselerasi itu gimana sih? Ya lihat perubahan kecepatan. Angka ini misalnya ya sekarang 26, 27. Nah, angkanya berubah tek-tek-tek-tek-teknya itu berdasarkan dari tenaga motor. Kita bisa lah hitung pakai video gitu ya. Kita buat grafiknya, grafik antara kecepatan dan waktu. Nah itu kita bisa lihat lah kayak gimana kecepatan motor itu. Nanti penulis pakai contoh yang akselerasi tadi pagi lah. Penulis pakai per berapa detik ya. Nah iya, mau per tiap perubahan kecepatan. Wis kalian lah tiap perubahan kecepatan ada time frame-nya juga ya. Pakai frame apa pakai detik? Ya pakai detik lah ya. Nah itu nanti kita bisa lihat plot perubahan kecepatan. Dari perubahan kecepatan ini kita bisa delta ya, delta perubahan kecepatan itu kita bisa lihat sekilas lah perubahan tenaga. Entah apa hubungannya antara kecepatan dan power. Karena rumusnya jelimet ya, ono pangkat-pangkat ya, pangkat setengah wis. Mbuh lah. Tapi kita bisa lihat lah secara linier lah. Kita nggak bilang itu tenaga, tapi respon mesinnya. Nah kalau misalnya perubahan kecepatannya itu drastis di kecepatan yang nggak kita inginkan, misalnya aku nggak butuh kecepatan 40 nya akselerasinya oke, aku butuh kecepatan 50 yang akselerasinya oke. Nah kalau seperti itu ya ada dua cara. Yang satu rollernya dibesarkan. Kenapa dibesarkan? Diberatkan ya. Karena kalau rollernya lebih berat, otomatis di kecepatan yang sama RPM-nya lebih rendah. Tujuannya jadinya adalah bikin tenaga yang asalnya muncul di 40, kecepatan 40 jadi muncul di kecepatan 50. Atau contoh sebaliknya, misal di kecepatan 70 tarikannya oke, di kecepatan 50 tarikannya nggak oke, padahal kita butuh akselerasinya terutama di kecepatan 50. Ya untuk itu kita harus memindah tenaga ke kecepatan 50. Ya wis pakai roller lebih ringan atau per CVT lebih berat, per CVT lebih keras. Kalau untuk ngubah slop, ngubah apa alur-alur roller, nah itu lebih rumit lagi ya, karena ya sulit untuk apa bener kalau memang untuk harian cocok seperti itu. Terus ngubah kemiringan yang piringannya, puli depan atau belakang, ya itu apa bener memang kita butuh seperti itu. Karena ya semuanya itu berpengaruh ke perubahan rasio antara depan dan belakang. Jadi idealnya itu adalah top speed itu sesuai dengan tenaga, dan ada perubahan antara per CVT, roll, macam-macam, itu membuat semua tenaga motor itu maksimal di seluruh rentang mulai dari 0 sampai top speed. Ya yang begini nih ya tentu butuh riset ya. Riset ya tentunya juga harus didasari oleh dyno, atau kalau lebih pas lagi
di jalanan. Karena ya bagaimanapun ya, kondisi jalanan itu nggak bisa 100% disimulasikan di mesin dyno, karena mesti ono ae sing kurang. Jadi kalau pingin modifikasi CVT, modifikasi kirian, ya harus tahu dulu karakteristik mesinnya dulu. Terus butuh untuk kecepatan berapa. Kalau butuh untuk kecepatan 100, ya usahakan sehingga di kecepatan 100 itu tenaganya paling maksimal. Atau misalnya untuk top speed, usahakan sedemikian rupa sehingga tenaga di top speed itu dapat yang maksimal, walau mungkin tersia-sia. Jadi ya itu ya yang bisa penulis berikan ya, rekomendasinya. Untuk dynonya sendiri, maaf penulis cuma tahu yang BRT ya, atau mungkin ya dyno jet itu juga lumayan mesin dynonya. Yang nggak rekomendasikan itu yang aksis seperti yang di TRD atau yang di mana, karena ya grafik tenaganya rotok aneh ya. Mungkin ngomong simulasi angin atau apa, tapi masalahnya ya dyno gaspol itu sederhana, cukup untuk muter roller saja. Sementara yang mesin dyno aksis itu harus muter kipas juga. Kipas yang kalau di kecepatan tinggi itu hambatannya bisa sangat tinggi karena itu angin. Makanya profil tenaga kalau dyno di mesin aksis itu beda sendiri dari mesin dyno yang lain. Smoothing jangan dipakai kalau bisa. Usahakan dapat data mentah, terus ditaruh Excel buat grafik XY scatter sendiri. Terus data-data yang bikin error dihapus. Kalau bisa sih seperti itu. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.